Selamat datang di presentasi kelompok kami. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang review materi sistem operasi. Baiklah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Fadli sebagai pemateri. Yang kedua ada Kasirajul Maskur sebagai pemateri. Yang ketiga ada Boyke Oki Dwi Pratama sebagai pemateri. Yang keempat ada Rezi Afrialdi sebagai pemateri. Yang kelima saya sendiri Marti Manulang sebagai pemateri. Dan yang keenam Wahyu Seto sebagai pemateri. Struktur sistem operasi. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Fungsi-fungsi dari sistem operasi ada 8. Yang pertama, resource manager atau alokasi sumber daya. Yang kedua, interface atau antarmuka. Yang ketiga, koordinator, yaitu fungsi untuk mengkoordinasi dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur dan dapat diproses secara berurutan. Yang keempat ada guardian access control atau pengawasan dan pelindung file. Yang kelima ada gatekeeper atau pengendali akses. Yang keenam ada optimizer, yaitu penjadwalan akses basis data. Yang ketujuh ada akuntan atau mengatur waktu CPU dan koneksi terminal. Yang kedelapan, server atau melayani pengguna komputer. Layanan sistem informasi. Yang pertama, pembuatan program. Yang kedua, eksekusi program. Yang ketiga, operasi I/O atau input dan output. Yang keempat, ada sistem manipulasi berkas. Yang kelima, komunikasi. Yang keenam, data error. Yang ketujuh, data dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Di sini terdapat beberapa komponen-komponen sistem. Yang pertama ada manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen secondary storage atau alokasi penyimpanan dan penjadwalan disk. Yang keempat, manajemen sistem input atau output. Yang kelima, manajemen berkas. Yang keenam, sistem proteksi. Yang ketujuh, jaringan. Dan yang terakhir, command interpreter system atau program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement. Sistem call menyediakan antar program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. Metode untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan melalui register, menyimpan parameter pada tabel memori, menyimpan parameter ke stack dan mengambil isi stack. Sistem boot. Ketika power diinisialisasi pada sistem, eksekusi dimulai pada lokasi memori yang tetap. Struktur sistem operasi. Dalam sistem operasi juga membutuhkan beragam struktur pembentukannya untuk menghasilkan sistem operasi yang handal, antara lain struktur sederhana, tidak dibagi dalam modul-modul, contoh struktur sistem MS-DOS. Pendekatan berlapis, contoh Unix terdiri dari kernel, berisi device, driver, dan interface, dan program. Mikrokernel menyusun sistem operasi dan menghapus semua esensial dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem program pada user level. Modular, fungsi-fungsi dibagi per modul. Jenis-jenis sistem operasi. Pertama, Microsoft Windows. Kedua, Linux. Ketiga, Mac OS. Keempat, Apple iOS. Kelima, Android. Desain dan implementasi sistem operasi.
Struktur interval sistem operasi sangat berbeda-beda. Maka dari itu untuk mendesain sistem operasi harus dimulai dengan mendefinisikan tujuan. Serta sistem operasi sangat berpengaruh terhadap hardware dan tipe sistem. Manajemen proses. Apa itu proses? Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Dalam materi proses akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama multiprogramming atau multitasking, kemudian kedua multiprocessing, dan ketiga distributed processing. Pertama, multitasking merupakan manajemen beberapa program pada memori dalam satu waktu. CPU digunakan bergantian, kemudian program bersifat independen. Next, selanjutnya. Kedua, multiprocessing merupakan manajemen proses-proses yang berjalan di komputer menggunakan 2 CPU atau lebih. Contoh sistem operasi yang mendukung Windows NT, Unix, dan Linux. Seperti contoh di samping. Next. Ketiga, distributed processing merupakan manajemen proses-proses yang dieksekusi dari banyak sistem komputer yang tersebar. Bertugas untuk mengerjakan semua proses secara bersamaan antar komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil yang saling terhubung melalui jalur komunikasi. Contoh pengelolaan data server Yahoo seperti gambar di samping. Next. Diagram state process. Pertama, itu ada state dasar, ada 3 keadaan, running, ready, dan block. Kemudian kedua, state lanjut ada 5 keadaan, running, ready, block, suspend block, kemudian suspend ready. Nah, untuk state lanjut akan dibahas di materi selanjutnya. Next. Pertama, program control block. Program control block merupakan memerlukan informasi guna mengolah proses. Jadi informasi yang dibutuhkan tersebut akan disimpan di PBC atau program control block tersebut. Kemudian informasi yang disimpan di PBC diantaranya adalah pertama informasi identitas proses, kemudian informasi status proses, dan selanjutnya informasi kendali proses. Next. Program control block memerlukan informasi guna mengolah proses. Jadi, informasi yang dibutuhkan tersebut akan disimpan di program control block. Informasi yang disimpan di program control block diantaranya pertama informasi identitas proses, kemudian informasi status proses, dan informasi kendali proses. Next. Kemudian elemen-elemen di PCB, pertama identifier, kemudian kedua informasi status pemroses, tiga informasi kendali proses, dan terakhir informasi kendali pemroses. Struktur citra proses ada beberapa. Pertama identifikasi proses, kemudian kedua informasi status proses, informasi kendali proses, stack pemakai, kemudian ruang alamat yang khusus diperuntukkan pemakai atau program dan data, kemudian ruang alamat bersama. Operasi pada proses. Pertama diantaranya create proses, destroy a process, suspend a process, kemudian resume proses, kemudian mengubah prioritas proses, dan juga memblok proses, selanjutnya membangunkan proses, selanjutnya menjadwalkan proses, dan terakhir memungkinkan suatu proses berkomunikasi dengan proses lainnya. Kemudian penciptaan proses itu diantaranya menamai proses, menyisipkan proses pada tabel proses, kemudian menentukan prioritas awal proses, selanjutnya menciptakan program control block, dan terakhir mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Baik, selanjutnya penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu sumber daya,
ke sumber daya yang dipakai dikembalikan. Proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem. PCB dihapus atau ruang memori PCB dikembalikan ke pool bebas. Selanjutnya, tabel alasan terminate proses. Terdapat tabel di samping yang mendeskripsikan beberapa pendapat terminasi atau penghancuran proses. Dapat dilihat dari tabel di samping penyebab dari terminasi. Diagram state lanjut. Ada 4 poin dari diagram state lanjut, yaitu penundaan suspension biasanya berlangsung singkat. Penundaan sering dilakukan sistem untuk memindahkan proses-proses tertentu untuk memotong beban sistem sama beban puncak. Proses yang ditunda tidak berlanjut sampai dengan proses lain meresume. Memori utama seharusnya segera dibebaskan setelah proses tertunda agar proses lain dapat berjalan. Resuming adalah proses yang menjalankan proses kembali dari titik interupsi di mana proses ditunda. Selanjutnya, operasi suspend dan resume penting sebab jika sistem berfungsi buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend dan setelah sudah baik maka akan diresume. Contohnya ialah terdapat pada printer. Ketika kertas diletakkan tidak sesuai dengan printer atau kertas habis, maka akan disuspend terlebih dahulu. Setelah itu kertas dimasukkan kembali dan proses pun dapat diresume. Pengalihan proses. Kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya alih proses antara lain adalah interupsi sistem, trap, dan supervisor call. Jenis pengalihan proses. Terdapat 3 jenis interupsi pada pengalihan proses, yaitu interupsi sistem, yang kedua interupsi clock, dan yang ketiga interupsi masukan atau input dan output. Interupsi sistem. Interupsi sistem disebabkan kejadian eksternal dan tak bergantung, proses yang saat itu sedang running, contohnya selesainya operasi masukan atau keluaran. Interupsi clock. Sistem operasi atau penjadwal menentukan apakah proses yang sedang running telah mengeksekusi selama jatah waktunya. Jika telah mencapai jatahnya, maka proses dialihkan ke state ready dan proses lain dijadwalkan running. Interupsi input dan output. Kejadian di mana peralatan atau masukan atau keluaran melakukan interupsi, meminta layanan sistem operasi segera menentukan aksi-aksi masukan atau keluaran yang harus dilakukan. Trap. Trap adalah interupsi yang dikarenakan terjadinya kesalahan atau kondisi kekecualian atau exception condition yang dihasilkan proses yang running, seperti usaha ilegal dalam mengakses file. Dengan adanya trap, sistem operasi dapat menentukan apakah kesalahan yang dibuat merupakan kesalahan fatal atau tidak fatal. Jika fatal, maka proses sedang running disingkirkan dan terjadi alih proses. Jika tidak fatal, maka tergantung sifat kesalahan dan rancangan sistem operasi. Kemungkinan yang dilakukan adalah menjalankan prosedur pemulihan atau memperingatkan ke pemakai. Yang terakhir ialah supervisor call. Supervisor call yaitu panggilan meminta atau mengaktifkan bagian sistem operasi. Contohnya adalah proses pemakai running meminta layanan masukan atau keluaran, seperti membuka file. Panggilan ini menghasilkan transfer ke rutin bagian sistem operasi. Biasanya, penggunaan sistem call membuat proses pemakai blok karena diaktifkan proses kernel atau sistem operasi. Selanjutnya, penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU dibagi menjadi 3, yaitu konsep dasar dan definisi. Kedua, kriteria penjadwalan. Ketiga, algoritma penjadwalan. Konsep dasar dan definisi. Sistem operasi modern umumnya sistem multitasking. Kedua, mempunyai proses berjalan secara bersamaan untuk memaksimalkan kinerja CPU. 3.
Pemanfaatan CPU maksimum diperoleh dengan multiprogramming. 4. Pelaksanaan proses terdiri dari suatu siklus tunggu, input or output, dan eksekusi CPU. Proses terdiri dari dua macam. Yang A, input or output bound process. B, CPU bound process. Selanjutnya, definisi penjadwalan proses. Definisi merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif. Tugasnya memilih proses, menentukan kapan serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesor. Yang keduanya, komponen penjadwalan proses. 1. Antrian penjadwalan atau scheduler queue yang terdiri dari 3. Yang pertama, ready queue. Kedua, input or output queue. Ketiga, job queue. Yang keduanya penjadwal atau scheduler yang terdiri dari 3, yaitu penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, dan dispenser. Kedua, kriteria penjadwalan proses. Dalam melakukan penjadwalan proses, sistem operasi mempertimbangkan sejumlah faktor. Yang pertama, waktu tanggapan atau response time. Yang kedua, waiting time. Ketiga, turnaround time. Yang keempat, throughput. Kriteria penjadwalan yang optimal yaitu memaksimumkan utilisasi CPU. Kedua, memaksimumkan throughput. Ketiga, meminimumkan turnaround time. Keempat, meminimumkan waiting time. Kelima, meminimumkan response time. Strategi dasar penjadwalan yang itu preemptive merupakan algoritma penjadwalan yang memungkinkan proses yang sedang running bisa dihentikan sementara. Pemicu terjadinya penjadwalan yaitu pertama, switch dari status running ke waiting. Kedua, switch dari status running ke ready. Ketiga, switch dari status waiting ke ready. Keempat, terminates. Yang ketiga yaitu algoritma penjadwalan. Freeze come, freeze served atau disingkat dengan FCFS merupakan proses eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangan. FCFS jarang digunakan secara sendiri, tetapi dikombinasikan dengan algoritma lain. FCFS merupakan algoritma penjadwalan non-preemptive. FCFS cocok untuk sistem batch, yaitu jarang berinteraksi dengan usernya. SJF, Substance First. Pada SJF, proses yang memiliki CPU card paling kecil dilayani terlebih dahulu. Dapat dua skema pada penjadwalan SJF, yaitu primitif dan non-primitif. Terdapat beberapa kekurangan pada algoritma ini, yaitu misalnya untuk memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya, dan proses burst time yang besar akan memiliki waiting time yang besar pula, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang lebih kecil. Preemptive SJF dan contohnya, jika proses harus datang dengan panjang CPU bar pendek bisa waktu saat sedang dieksekusi. Proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut juga dengan shortness remaining time first (SRTF). Berikut contohnya. Lalu ada non-primitive SJF dan contohnya.
Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU bar selesai. Ini contohnya. Selanjutnya, penjadwalan prioritas. Algoritma setiap proses akan mempunyai prioritas, yaitu dalam software. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Primitif, proses dapat diinterupsi jika terdapat prioritas tertinggi yang memerlukan CPU. Yang primitif, proses dengan prioritas tinggi akan berhenti pada saat pemakaian CPU habis. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka yang digunakan algoritma SPSS. Round robin atau RR merupakan penjadwalan primitif. Setiap proses dianggap penting dan mendapatkan jatah waktu CPU. Tentunya misalkan 10 atau 100 menit. Setelah waktu tersebut, maka proses akan di-freeze dan dipindahkan ke ready queue. Adil dan selanjutnya. Multi-level queue. Kategori proses sesuai dengan sifat proses dan interaktif, respon cepat, batch, dan lain-lain. Partisipasi ready queue dalam beberapa tingkat multi-level sesuai dengan proses. Setiap queue menggunakan algoritma sendiri. Foreground process, interaktif, high precision, R. Background process, back, low, velocity, FCS. Setiap queue mempunyai prioritas yang sukses. Multi-level feedback queue mirip sekali dengan algoritma multi-queue. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Berikutnya definisi beberapa parameternya, yaitu pertama jumlah antrian, algoritma penjadwalan tiap antrian, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Selanjutnya, penjadwalan multiple processor. Penjadwalannya prosesnya jamak, jauh lebih kompleks. Penjadwalan asymmetric multiprocessing atau penjadwalannya master atau slave. SMP, symmetric multiprocessing atau proses penjadwal diri sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.